Wakil Presiden memastikan program digitalisasi pendidikan mencakup wilayah pelosok. Pathfinder Parawansa Gubernur Jatim ke pabrik gula di Raja Kediri mendukung swasembada gula nasional. Dari olahraga, kawan Mariana Peralta dari Borneo FC jadi pemain terbaik Super League musim ini. Dan dari mancanegara, APEC menyoroti ancaman rantai pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah. Itulah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi untuk Berita Suara Surabaya pagi ini, Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Ajib Syahrian. Ini dia informasi-informasi selengkapnya. Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden mendorong penguatan sarana teknologi di sekolah-sekolah terpencil untuk mengejar ketertinggalan. Sangat pentingnya implementasi infrastruktur pendidikan modern seperti papan interaktif digital yang mulai menyasar wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain digitalisasi tingkat dasar, juga pada penguatan keterampilan tinggi di tingkat pendidikan menengah respon digital global. Sembari mengoptimalkan bonus demografi lewat peningkatan produktivitas generasi muda. Kemendikbud terus mengirim tenaga profesional dan alumni beasiswa terjun langsung mengedukasi digital di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fokus utama sekarang transformasi digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta penyiapan karakter generasi muda yang adaptif pada dinamika global. 9 WNI aktivis global sumut Flotilla yang bebas dari penahanan Israel tiba di Indonesia sore ini. Fat Nabil Mulakela, jubir Kementerian Luar Negeri bilang mereka akan mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah Republik Turki memfasilitasi kepulangan para relawan termasuk 9 WNI. Mengirim 3 pesawat dari Turkish Airlines untuk kepulangan seluruh relawan dari 41 negara yang berpartisipasi. Turki juga mendukung proses repatriasi WNI dan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan. Kawan tim pengawas haji DPR mengingatkan Kementerian Haji mengantisipasi potensi kerawanan dan semrawut di fase puncak arus musnah, meminta seluruh petugas haji daerah dan Kementerian Haji memperkuat koordinasi sejak awal pergerakan jamaah. Singgi Yanurat Moko, anggota tim was haji DPR bilang, fase arus musnah titik paling berat dalam ibadah haji. Jutaan jamaah berkumpul di satu lokasi di waktu yang sama, sedangkan suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Ketua Kloter harus mengatur ritme pergerakan jamaah, memastikan pelayanan berjalan optimal, harus proaktif dan komunikatif kepada BPIH maupun Perikoh penyedia layanan. Petugas diminta mempersiapkan pola pendampingan saat fase mabitnya mencari paten Kloter Jumroh di Mina, termasuk pemetaan jemaah nafar awal dan nafar thani untuk mencegah kepadatan. Sementara itu, tim was haji DPR juga menyoroti potensi kepadatan kamar jamaah. Semua didapat saat melakukan peninjauan di Hotel 502 Safat Al-Syuruk, Jalan Sektor 5 Raudhah, Mekah. Seribuan anggota tim was haji DPR bilang hotel dengan kapasitas 6.700 jamaah itu sebagai salah satu titik pemantauan pelayanan akomodasi jamaah Indonesia selama di Saudi. Dalam peninjauan lapangan ada indikasi kamar di tempat 5 jamaah. Padahal kesepakatan awal tim was haji dengan pemerintah hanya 4 orang per kamar. Kondisi ini perlu segera dievaluasi supaya tidak meluas ke kamar-kamar yang lain. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, kemarin memantau proses tebu di pabrik gula Ngedirjo Kabupaten Kediri, memastikan prosesnya lancar memenuhi target swasembada gula konsumsi nasional. Pemerintah menargetkan mencapai swasembada gula konsumsi, salah satunya produktivitas dan luas lahan tebu di Jatim jadi andalan. Pemerintah giat melakukan program bongkar racun supaya kualitas tebu jadi lebih baik. Luas tanam tebu Jatim juga akan diperluas. Secara nasional, kawan, Kementerian Pertanian tahun ini menargetkan pengembangan tebu 98.000 hektar. Jatim dapat target terbesar, totalnya 55 hektar yang tersebar di 24 kabupaten kota.
Satu, Jawa Timur menyumbang 90% produksi gula nasional. Kawan kita ke informasi olahraga. Mariano Peralta, striker Borneo FC, terpilih sebagai pemain terbaik Super League atau Liga Indonesia musim 2025-2026. Sepanjang musim berhasil mencetak 20 gol dan 14 assist. Ini jadi gelar hiburan karena Borneo FC finish sebagai runner-up. Selain itu, Mariano juga masuk daftar top 11 untuk posisi striker, bersanding dengan Beckham Putra dan David da Silva meraih gelar top scorer musim ini. Super League mengumumkan penghargaan ini di kemarin bersama dengan berakhirnya musim 2025-2026. Di daftar ini tidak ada satupun pemain Persebaya yang terpilih. Kita ke Rizky Pratama, kawan, reporter Suara Surabaya yang membawa kabar Bernardo Tavares tetap mengapresiasi kerja keras pemain Persebaya di laga penutup kemarin sore. Rizky. Bernardo Tavares, pelatih Persebaya, mengapresiasi hasilnya setelah mengalahkan Persib Kediri dengan skor 5-0 di laga terakhir Super League yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Dia bilang dirinya sangat puas dengan pertandingan kemarin dan menurutnya para pemain Persebaya sudah menjalankan instruksi dengan baik dan sukses memenangkan laga dengan skor besar. Kemenangan Persebaya atas Persib Kediri dicetak oleh Malik Rizaldi pada menit